Bocah 6 tahun jadi korban perundungan saat bermain bersama temannya di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berusia 14 dan 18 tahun menggotong paksa korban ke tiang lampu taman. Korban akhirnya tak sadarkan diri lantaran tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas. Akibat kejadian ini, korban sempat dirawat di RSCM selama 3 hari. Kasus perundungan ini kini ditangani Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Anggota komisi berjanji mengawal kasus ini dan memastikan hak korban terpenuhi termasuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya. Sementara pihak keluarga meminta kasus ini diproses hukum meski keluarga kedua terduga pelaku meminta diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Randi Sanjaya Anyus melaporkan. Polisi menggerebek 2 lokasi judi berkedok arena permainan anak di kawasan Jakarta Utara dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku menyamarkan praktik perjudian melalui mesin game permainan. Dalam aksinya, uang tunai para pemain ditukar dengan voucher. Dari penggerebekan 2 tempat itu, polisi mengamankan 69 orang, terdiri dari pemilik hingga pemain judi. Omset praktek perjudian yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini mencapai sekitar 2,1 miliar rupiah per bulan. Dalam kasus ini, 37 orang yang diamankan dijerat pasal 426 dan 427 tentang perjudian, serta pasal 607 tentang tindak pidana pencucian uang. Di Jakarta, dan Helmi Sejangbati, Ainus melaporkan. Belasan lapak pedagang di Jalan Baru Kampung Lioh, Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api kian membesar. Petugas kerahkan 7 unit damkar dan 40 personil ke lokasi. Petugas sempat terkendala minimnya sumber air untuk memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di kios laundry. Tidak ada korban jiwa dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Rumah milik seorang warga Dukuh Krasak, Desa Kedong Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, hangus terbakar. Kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh anak kandung pemilik rumah yang berusia 27 tahun. Diduga pelaku emosi lantaran orang tuanya tidak memberi uang yang diminta. Sebelum kejadian, pelaku berencana merantau ke Sulawesi pada pertengahan Juni mendatang. Pelaku merasa sakit hati dan merasa tidak terima karena orang tua kandungnya dimintai uang dan tidak diberi, sehingga saudara AI ini marah dan melakukan perbuatan tersebut. Saat ini, pelaku menjadi pemeriksaan di Polsek Sukolilo. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan di sebuah indekos. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban yang diduga dibunuh suaminya sendiri. Sementara hanya karena bumbu pecel kesukaannya dihabiskan, seorang kakak tega aniaya adik kandungnya yang berkebutuhan khusus hingga tewas. Warga Lorong 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan penemuan seorang ibu muda yang tewas bersimbah darah di kamar indekosnya. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi dari kerumunan warga. Dari lokasi, petugas menyita senjata tajam jenis badik, ponsel, serta pakaian korban. Dari keterangan warga, korban dan suaminya baru menempati rumah kos tersebut selama kurang dari 1 tahun dan telah memiliki 1 orang anak. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah suami korban. Ya, tadi dari hasil tadi ada informasinya suaminya yang diduga ya. Iya. Kalau ini korban identitasnya siapa, Pak? Ya. Identitas namanya ini siapa? Kalau namanya Pak tadi disampaikan Alda. Iya. Kalau ini memang dia kontrak di sini, Pak? Kontrak katanya, Pak. Belum cukup 1 tahun. Namun hingga kini motif pembunuhan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara korban telah dievakuasi ke Bidokes, Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone Anyus melaporkan. Seorang wanita berusia 47 tahun tewas dengan kondisi tubuh penuh luka di Desa Paterongan, Jombang, Jawa Timur.
Namun saat jasad akan dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi, pihak keluarga menolak. Karena ada kejanggalan, polisi dan dokter forensik membongkar kembali makam korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban yang berkebutuhan khusus ini diduga dianiaya kakak kandungnya. Motifnya hanya karena korban menghabiskan bumbu pecel kesukaan terduga pelaku. Saat kejadian, pelaku sempat meminta bantuan warga untuk mengangkat tubuh korban yang tergeletak di kamar mandi. Meski ada luka di sekujur tubuhnya, kepada warga pelaku berdalih adiknya itu terjatuh. Mereka dikatakan jatuh di kamar mandi dan selanjutnya tidak ada konfirmasi atau langsung dari pihak keluarga mengadakan pemakaman aja. Ada penolakan untuk waktu di lokasi. Jadi sekarang kita amankan untuk otopsi yang di Peterongan ini. Polisi telah menangkap terduga pelaku di rumahnya di Desa Peterongan. Ia kini diperiksa secara intensif di Mapolres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang membobol kotak amal ditangkap warga di rumahnya setelah aksinya terungkap melalui rekaman CCTV. Sementara aksi sepasang suami istri yang membawa anaknya mencuri di salah satu toko perabotan terekam CCTV. Aksi pembobolan kotak amal Masjid Nurul Hidayah di Desa Modangan, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar terekam kamera pengawas. Uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun raib digondol maling. Takmir masjid setempat melaporkan aksi pencurian pada pihak berwajib. Namun karena belum ada perkembangan, warga menelusuri identitas pelaku bermodalkan rekaman CCTV. Usai berhasil mengidentifikasi, warga berkoordinasi dengan penduduk setempat menjemput terduga pelaku di rumahnya. Merasa geram mengetahui statusnya sebagai residivis kasus penipuan, pelaku diarak di sepanjang jalan desa. Nah, waktu bongkar yang kotak amal di masjid itu, ternyata isinya udah nggak ada, tapi kuncinya itu masih nancap mas itu mas. Berarti dirusak? Iya, dirusak rumah gemboknya. Rumah gemboknya itu. Itu kan terakhir buka itu sekitar Idul Adha 2025 mas. Polisi menangkap terduga pelaku beserta barang bukti sepeda motor dan helm yang digunakan saat beraksi. Kasus pencurian kotak amal dalam penanganan Polsek Glegok. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sepasang suami istri yang membawa anaknya mencuri kembali beraksi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Setelah sebelumnya sempat menggondol sejumlah produk kosmetik di sebuah minimarket, kali ini pelaku kembali mencuri setrika di toko perabot rumah tangga. Aksinya pun terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menanyakan barang yang akan dibeli. Pelaku menggasak sebuah setrika dari etalase toko dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang dia bawa. Sementara sang suami berada di luar toko memantau situasi, lalu para pelaku pun kabur. Pemilik toko baru menyadari telah kehilangan setrika miliknya setelah melihat etalase dan memeriksa rekaman CCTV. Jadi sambil nunggu dia lihat situasi apa. Jadi dimasukkan setrika ini ke dalam ember. Oh, setrikanya nggak dibayar? Setrikanya nggak dibayar. Oke, berapa itu harga setrika itu? Harga 175. Selain mengunggah hasil rekaman di media sosial, korban pun telah melaporkan kejadian ke polisi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sebuah kapal di Tangkahan, Desa Bagan, Asahan, Sumatera Utara tiba-tiba meledak saat bersandar. Suara ledakan yang cukup kuat sempat membuat warga sekitar berhamburan keluar. Diketahui kejadian terjadi pada pagi hari. 3 nelayan yang berada di dalam kapal turut menjadi korban ledakan hingga mengalami luka serius. Para korban dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Diduga ledakan terjadi dari tabung gas di dalam kapal. Kebocoran tabung gas di dalam bot nelayan itu. Jadi waktu di kejadian itu kami dapat info dari masyarakat, katanya ada korban 3 orang. Korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit dan kasus ledakan dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi raya besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di kota Medan viral di media sosial. Sementara berdalih untuk tambahan pendapatan keluarganya, seorang emak-emak menjadi bos pengedar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Viral, video amatir warga merekam detik-detik dua orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, saat Intel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah menandatangani, ya masyarakat juga mendukung dan juga menyalahkan kamu dan ditegur kok malah mau tugas, itu singkat ceritanya. Setelah kejadian tersebut, terduga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satgas. Kedua pelaku beserta barang bukti kabel tembaga curian diamankan di Mapolsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Penggerebekan dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Bangkalan di rumah tersangka di Desa Telanggu, Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Meski sempat membantah dirinya tak tahu menahu tentang narkoba, ibu rumah tangga ini akhirnya tak bisa mengelak setelah polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang disembunyikan tersangka di bawah tempat tidur. Penangkapan tersangka ER dilakukan setelah polisi berhasil meringkus salah satu anak buahnya terlebih dahulu. Pelaku berinisial LH kedapatan sedang mengedarkan narkoba di Desa Banyu Sangka, Bangkalan. Barang haram tersebut didapat dari ER yang dipanggil sebagai Ibu Bos. Hasil pemeriksaan sementara, Ibu Bos mempekerjakan sejumlah orang yang berperan sebagai pengedar sabu kepada warga. Polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk pemasok ke Ibu Bos di wilayah Pantura, Madura. Mengamankan dua pelaku penjual sabu, inisial E dan N. Yang pertama kali diamankan N, di dalam rumahnya diamankan sabu seberat 1,16 dan dikembangkan mengarah ke E, ditemukan BB 62 gram di dalam rumahnya. Jadi anak buah sama bosnya. Kini para tersangka terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Diduga menjadi korban malpraktik, seorang perempuan 19 tahun di Mandaling Natal, Sumatera Utara harus menjalani amputasi tangan kiri usai disuntik infus saat menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kondisi memprihatinkan dialami RSH, perempuan 19 tahun di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia kini hanya memiliki satu tangan setelah tangan sebelah kirinya harus diamputasi lantaran membusuk pasca dirawat di sebuah rumah sakit. Korban awalnya datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit di bagian perut. Setelah didiagnosa, korban dinyatakan mengidap asam lambung kronis dan harus menjalani perawatan. Selama beberapa hari dirawat, tangan kiri korban, tepatnya di bekas suntikan jarum infus, tiba-tiba membusuk. Bahkan kondisinya semakin hari semakin parah hingga harus diamputasi. Keluarga korban menduga adanya unsur kelalaian dari petugas medis. Berulang kali somasi dilayangkan pihak keluarga namun tak pernah digubris pihak rumah sakit. Hingga keluarga bersama kuasa hukum membuat laporan polisi. Mereka menyampaikan itu sesuai SOP, akan tetapi kita buat lagi somasi kedua, tak ada respon jawaban daripada pihak rumah sakit, hingga tindak lanjut yang kita lakukan adalah pelaporan langsung berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Hingga kini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan malapraktik ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kota Thaif yang berada di kawasan pegunungan Arab Saudi menawarkan beragam destinasi wisata alam. Salah satunya yang menjadi favorit wisatawan adalah kereta gantung Al-Hada.
wahana yang menyuguhkan pemandangan spektakuler dari ketinggian pegunungan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah menghabiskan waktu dengan mengunjungi destinasi wisata menarik, salah satunya ke Al-Hada Taif. Berwisata di kawasan Al-Hada sekitar 20 km dari pusat kota Taif, wisatawan dapat menikmati sensasi menyusuri pegunungan melalui kereta gantung yang menjadi ikon pariwisata daerah. Kereta gantung ini membentang sepanjang lebih dari 4 km, menghubungkan puncak Al-Hada dengan kawasan wisata Al-Kar yang berada di lembah di bawahnya. Selama perjalanan, penumpang disuguhi pemandangan tebing curam, jalan berliku pegunungan, serta hamparan alam hijau yang menyejukkan mata. Ya Allah pemirsa, indahnya pemandangan dari atas kereta gantung ini. Kita bisa melihat hamparan batu-batu, jalan raya, dari ketinggian yang cukup tinggi, membuat deg-degan juga. Jadi ini akan memakan waktu kurang lebih selama 30 menit untuk sampai ke titik pertama pemberangkatan tadi. Kita nikmati lagi pemandangannya pemirsa. Dari dalam gondola, wisatawan juga dapat melihat jalur lama yang dahulu menjadi rute perdagangan dan penghubung antara Taif dan kawasan sekitarnya. Untuk menikmati wahana ini, pengunjung dikenakan biaya sekitar Rp55 atau kurang lebih seharga Rp260.000. Kereta gantung Al-Hada kini menjadi salah satu daya tarik utama Taif dengan panorama pegunungan yang memukau dan udara yang sejuk. Wajib dikunjungi saat berada di Arab Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCA 2026 iNews melaporkan.